Ada sih bang, kalau menurut saya pribadi. Tapi ya Kristen menyamakan. Yang tadi abang lihat di Alkitab Sabda ya, Eh, di Bible Sabda ya. Tapi eh. saya baca di tapi saya baca di Bible saya nggak ada bang yang kayak gitu bang. Di Sabda doang Ya emang, apa yang makanya lain ada juga. berapa terjemahan sih kan kayak gitu. Iya, banyak banyak Ada pusing kayak berapa gitu bang. terjemahan emangnya? Kok tiba-tiba disamakan Nabi Isa kami dengan Yesus? Kayak gimana? Belum lagi gereja, kayak gimana tuh gereja Isa Al-Masih? Ayo. Iya, makanya saya juga aneh. Saya pernah Ah, berapa kali ngobrol sama Bang Juma. Beda ah. bang, katanya. Kalau namanya apa? Namanya Yesus sama Isa itu banyak banget perbedaannya. Walaupun memang ya kita nganggapnya orangnya sama, beda sudut pandang kata Bang Juma itu Ah, kan. Tapi saya persamaannya paling juga berapa poin bang? 4 poin bang. Perbedaannya puluhan poin. Beda. Tetap Bang Juma hmm. ngomong seperti Bang Yusuf ngomongnya. Itu kenapa di Isa masih ya bingung. Makanya abang protesnya sama gereja mereka. Iya, Yang begitu bang. itulah. Jadi nggak belum ada jawaban sampai sekarang. Bang saya pun heran juga gitu. Kenapa disamain kan gitu? Kira-kira Anda mau ditanya atau mau bertanya nih? Eh, terserah abang dah. Saya ada tamu atuh. Saya Ah, kalau bisa aja. Ya terserah abang, Bang Yusuf kan Bang Yusuf yang nggak guestnya, apa-apa. yang Kalau Anda mau nanya tamunya. silakan, silakan tanya lebih dulu. Enggak lah, baru-baru kenal bang, nggak enak bang. Nggak Nanti apa-apa, kapan-kapan nggak kalau apa-apa. sering Silakan kesini. mau bertanya tentang apa, tentang Islam boleh. Kalaunya saya bertanya sih biasanya klasik aja, ringan-ringan gitu. Oh gitu ya bang. Itu bang, Ah, kayak nggak gini ya bang, maaf ya bang, takut ah, nanti jangan salah paham lah sama abang apa yang dibawa. Saya nanya, kalau soal Al-Quran itu saya percaya bahwa itu kan memang wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala ya sesuai keimanan sama Bang Yusuf. Cuman mm-mm, saya itu mempertanyakan itu dalam proses penulisannya itu loh bang. Jadi mm-mm, bukan Qurannya, ini penulisannya loh, pengkitabannya lah gitu, kanonisasinya lah mm-mm, kalau istilah kami itu. mm-mm. Itu emang ada perintah langsung dari Nabi atau dari Allah SWT? Nggak ada kan ya bang? Baik, penyusunan itu ya Bang ya, penyusunan itu apakah Nabi memerintahkan? Jawabannya enggak, tapi ada janji Allah dia akan memeliharanya. Quran surah Al-Hijr ayat ke-9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Dengan cara apa dia menjaganya? Satu, ketika Al-Quran diturunkan metodenya dengan hafalan. Yang kedua, ya dengan menggerakkan sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar dan Zaid bin Sabit serta yang lainnya untuk memushafkan Al-Quran. Gitu. Jadi langsung Ya, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala melalui tangan-tangan sahabat Nabi gitu. Karena yang janji dia akan memelihara Quran. terjadi sama Zaid Bain itu tuh yang terjadi zaman Khalifah Abu Bakar sama Utsman ya bang ya? Nah, gini. Jadi begini, Bang, saya jelaskan dulu ya cara Al-Qur'an itu turun. Ketika Nabi Muhammad menerima wahyu dari malaikat Jibril. Nabi Muhammad ini mempunyai sekretaris empat. Ya ya betul, Empat. pernah dengar saya itu, betul betul. Nah, empat. Jadi yang utama aja ya, yang utama itu Zaid bin Sabit. Oke? Nih, Oke oke. sekretarisnya yang paling dekat. Jadi kalau terima wahyu, Nabi Muhammad itu membacakan dulu sama Zaid. Gitu. Didengarkan Ditulis di oleh Zaid. ditulis sama pelepah gitu ya? Nah, didengarkan oleh Zaid, lalu dia tuliskan dulu. Di Gitu. pelepah kan, bukan di buku, bukan Ah, di kitab, di pelepah gitu ah, ya? Ya oke ya oke. dia tuliskan dulu tuh. Lalu setelah dia tuliskan, Zaid Baca ulang, ini membacakan lagi kepada Nabi. baca ulang. Ya 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 ya. Betul nggak? Kalau kata Nabi Ya. betul, baru disebarkan, dicetak banyak-banyak. Masternya di tangan Zaid, lalu dicetak banyak-banyak. Kan kayak gitu, I- disebarkan wahyu itu. Istilahnya dapat konfirmasi ya bang, legalisir gitu Dapat ya dari Nabi konfirmasi, betul. langsung. Ya ya ya, betul betul. Saya pernah baca itu, pernah bicara dengan Mm-mm. Bang Ardianti soal itu bang. Nah, itu Tetap. dikonfirmasi. Tapi maksudnya betul ya bang ya, maksudnya kalau itunya saya masuk nih pemikiran abang saya ngerti, maksudnya abang yang tadi yang Oh. bilang. Tapi kalau secara langsung mas, secara langsung nggak ada ya bang ya. Kalau secara langsung gitu ya, nggak ada ya. Kalaunya perintah secara teks Teks gitu nggak ya. ada ya, yang saya tahu nggak Teks ada ya, nggak ada, tapi nggak ada ya. konteks dari Konteksnya, Al-Qur'an lahafiyun, dipelihara. iya. Lahafidun.
Nah, gitu. yang tersirat lah intinya bahwa itu Ya, akan memelihara tersiratlah ya Bang, hafizun. tersirat lah gitu. Oke oke, ngerti Betul. ngerti 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 Bang. Terus kalau itu Bang, kalau itu kan musyab apa Bang namanya kalau yang pelepah-pelepah itu namanya? Kalau yang Pelepah kurma, pelepah-pelepah, yang uh, pelepah kurma itu istilahnya apa itu? Bukan musyab ya? Namanya suhuf. apa tuh? Suhuf. Suhu. Suhu kan banyak nih Bang. Saya nanya nih ya Bang ya, asli ini Hmm. nanya doang nih. Suhuf itu kan banyak. Terus Ya, ketika ruwet zaman banyak Abu betul. banyak banget kan. Mungkin juga ada yang palsunya lah atau ada yang salah nulis gitu Hmm, ya Bang ya. hmm. Nah, itu kan Betul. si Zaid itu kan yang jadi ketuanya itulah gitu ya, yang Ah, menentukan kan waktu itu kan Nabi udah wafat pastinya ya, karena Abu ya Bakar kan udah udah naik jadi meninggal, udah wafat khalifah, beliau. meninggal, Betul. ya udah wafat. Nah, berarti kan ketika itu zamannya Umar yang mendesak-mendesak Abu Bakar supaya ada karena terlalu banyak penghafal Quran yang meninggal. Salah Meninggal satunya di betul perang karena perang. ya, salah satunya Ah, meninggal digugur di perang Yamamah lah, terutama yang banyak makan betul. korban itu kan. Nah, dibikin komisi itu kan Bang, saya kalau mendengar penjelasannya Unirifa atau Bang Ardi gitu kan. Ah, Nah, ah. yang saya itu kan ketua nih. Nah, itu yang menentukan yang dimasukkannya itu tadi apa namanya tadi apa? Tadi apa namanya Suhuf. pelepah-pelepah itu? Suhuf itu yang menentukan suhuf itu ini yang oke, ini yang mana? Siapa tuh, Bang? Baik. Jadi gini bang, jadi gini pak ya. Ketika di zaman Abu Bakar ada satu mushaf Al-Quran yang terdiri susunan suhuf Zaid bin Sabit dikumpulkan menjadi satu, kan kayak gitu. Tapi berseliweran juga suhuf-suhuf yang lain di pelepah kurma yang lain. Berlalu zaman Abu Bakar diserahkan kepada Hafsah di zaman Umar bin Khattab, kan gitu ya. Nah, Anak-anak maaf Bang, motong. Anak Kapsa itu anaknya Umar Umar bin Khattab ya, ya? Oke, oke, oke. Lanjut, 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 jadi silakan. kepada Hafsah. Habis itu berlalu pemerintahan Umar bin Khattab di zaman Utsman bin Affan. Masternya itu diserahkan kepada Utsman bin Affan. Nah, sebelum memperbanyak kan itu udah tersusun tuh secara tauqif, ditunjuk oleh Nabi udah. Ayat ini di sini, ayat ini di sini, ayat ini di sini. Yang satu master awal gitu. Kan kayak gitu. Secara tauqifiyah ya, tauqif namanya, tauqif dalam Islam. Di dalam Islam diperbanyaklah Al-Qur'an. Nah, diperbanyak Al-Qur'an itu di zaman Utsman bin Affan. Bentar, aku motong dulu Bang. Tauqif itu Hmm. apa? Tauqif apa? Istilah Tauqif itu Indonesianya. cara penyusunan Al-Qur'an melalui Oh, petunjuk Nabi dan malaikat Jibril gitu. iya, Jadi iya, gitu. iya. Jadi gitu, Bang. Ya, habis itu di zaman Utsman bin Affan memerintahkan yang berseliweran suhuf-suhuf itu dikumpulkan. Ah, dikumpulkan. Jadi yang melenceng dibakar, semuanya dimusnahkan gitu agar disatukan menjadi satu cetakan. Jadi Jadi maksudnya jadi masternya itu Utsman bin Affan udah ada gitu. Jadi makanya penentuannya pada saat itu mengikuti master yang ditunjuk oleh Nabi gitu. Jadi maksudnya pemusnahan itu tujuannya supaya buat seragam gitu Seragam. ya. Iya, Seragam. Jadi seragam. jangan sampai ada yang melencong-melencong lah, beda-beda gitu kan. Oke, oke, Betul, oke, oke. seragam. Oke, oke, oke. Nah, nanti saya sekali lagi pertanyaan terakhir, Bang. Pertanyaan terakhir, Bang. Eh kan yang saya tahu nih ya, saya tahu kan saya belajar dikit lah cuman. Itu Hmm. kan yang kita tahu kan kalau wahyu yang turun ke Nabi Muhammad itu kan awalnya kan di Gua Hiro kan, Bang ya. Betul. Betul nggak? Ayat apa tuh? Ayat apa? Al-Alaq Surah 1 apa? sampai Surah apa? 5. Betul, ayat 1 sampai 5 kata Bang Andi. Nah, kenapa saya nanya, kenapa ketika Quran sudah dikitabkan itu ya, udah dikitabkan kita udah tahu Di nih sekarang nih. belakang gitu ya. Iya, 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 iya. Iya, iya benar. Susunannya Di gitu. belakang. Benar, iya, ya ngerti. Saya ini dulu. Saya tambahin dulu, Bang, tambahin dulu biar Abang jangan salah paham. Ya kan harusnya kan ini nih ayat pertama nih. Kita kalau berdasarkan waktu itu kan berdasarkan waktu ya. Ah, Kurun waktu. ah. Apa tadi? Ayat apa yang 1 sampai 5 itu, Bang? Saya lupa. Al-Alaq. Al-Alaq, ayat 1 sampai 5. Harusnya kan muncul di pembukaan lah di awal-awal gitu ya, di halaman Seharusnya awal kan di itu depan awal. gitu ya Di maunya. depan. Iya, 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 iya. Harusnya benar kan Bang, benar. Enggak salah kan saya punya pikiran gitu kan. Maksudnya Terus harusnya kan ngurut gitu sampai ke akhir. Terakhirnya ayat apalah saya nggak tahu lah, yang terakhir pasti menjelang Nabi meninggal lah pastinya kan, meninggal.
Nabi wafat pasti Asbabun itulah ayat nuzul terakhir. namanya kan kayak gitu. Asbabun nuzul sebab musabab dan penunjukan cara pemushafan Al-Qur'an itu melalui tauqifiyah. Sudah ditunjuk Nabi letaknya di sini di sini di sini, ini ayat pertama, ini surah pertama ketika Rasulullah hidup. Jadi seperti itu, Pak. Jadi ketika Al-Fatihah dikatakan kenapa diletakkan di pertama Al-Fatihah itu, padahal kan dia bukan wahyu pertama, karena Al-Fatihah itu adalah Ummul Qura atau ibunya Quran gitu. Maksudnya surah dari induk seluruh Al-Quran. Al-Fatihah, Fataha artinya pembukaan. Jadi makanya Oh, waktu dibuka Al-Fatihah, pembukaan Al-Quran. Nah kayak gitu. berarti gini bang, aku nambah lagi ya bang ya. Berarti Al-Fatihah itu kan karena pembukaan. Kalau di kita nih di Indonesia nih, itu berarti pembukaan Undang-Undang 45-nya lah kalau di undang-undangnya Nah gitu kayak bang ya. gitu betul. Mirip ya, mirip ya. Mirip Oke, oke, mirip oke. mirip. Ngerti. Ya udah, saya cuma nanya itu aja. Tapi ini Kristen samakan Isa dengan Yesus? Enggak lah bang. Sebenarnya banyak yang nggak Ada sama. buktinya, ada buktinya sih yang saya tunjukkan tadi kan. Kayak Iya, gimana? berarti Ada kan bantah